Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami nasihati kalian, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari keselamatan itu. Dalam segala hal, kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun terpercaya, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu,
janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi musuh. Teks kitab suci pada hari ini mendorong kita untuk tidak bertindak melawan atau membalas perbuatan para musuh. Bukan tindakan kekerasan atau balas dendam yang dikehendaki Allah, melainkan tindakan perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Pada masa Perjanjian Lama, hukum Taurat mengizinkan soal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ajaran Yesus ini melampaui hukum itu. Ia mengajarkan kita bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Yesus ingin menjelaskan mengapa perbuatan kebaikan itu begitu penting, karena tindakan kebaikan itulah yang justru membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Bapa Surgawi. Mengasihi anggota keluarga kita atau orang-orang yang mencintai adalah hal lumrah yang biasa dibuat orang dunia ini. Namun hal itu tidak membuktikan secara lengkap tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Pemungut cukai dan orang berdosa atau orang jahat pun melakukan hal yang sama terhadap anggota keluarga atau orang yang dicintainya. Karena pemahaman tentang kasih dari orang dunia ini hanyalah kasih sejauh dikasihi. Orang hanya mengasihi sesama yang mengasihi atau mencintainya. Ada pepatah Latin yang berbunyi do ut des, yang artinya saya memberi supaya Anda memberi kepada saya. Dengan demikian, kasih sedemikian adalah kasih yang bersyarat. Saudara-saudariku terkasih, kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kasih yang melampaui kasih dunia ini, yaitu kasih akan cinta yang bersyarat itu. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih yang berlandaskan teguh pada Tuhan. Kita dipanggil untuk berbuat baik, bukan hanya kepada anggota keluarga sendiri, atau orang-orang yang kita kasihi, atau orang yang mengasihi kita. Kita mengasihi sesama kita lebih daripada mereka itu, karena kita diutus Allah untuk mengasihi sesama kita lintas batas, karena Allah terlebih dulu telah mengasihi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.